Setelah berobat, terapi Al-Quran, langkah berikutnya atur emosi, jangan suka marah-marah ya. Suaminya sayang istrinya, istrinya sayang suaminya. Harus seperti itu. Karena dalam Al-Quran itu kul mutu bi ghaidikum. Katakanlah Muhammad, biarkan mereka itu mati dengan amarahnya, emosinya. Jadi kalau rumah tangga itu sering marah-marah ya, itu tanpa disadari mereka itu sedang menghabiskan umurnya pelan-pelan, lagi digerogotin. Nanti dengan marah-marah, kemudian nanti mulai itu sakit-sakitan. Coba lihat ke belakang. Dulu kita waktu bujang, waktu gadis, sehat nggak gitu? Ya kan, sehat kan? Kenapa? Ya setelah nikah tuh mereka sering konflik, sering ribut sama suaminya, sama istrinya, sama orang tuanya, sama iparnya, terus sama mertuanya, sering ribut gitu. Akhirnya mulai itu sakit-sakitan. Jadi setelah dari terapi Al-Quran, atur emosi biar lebih tenang, lebih sehat, damai. Ukhruj ya Allah. Wahai bangsa jin, kalian yang masuk ke dalam tubuhnya, yang membuat saudariku sakit, sakit kepalanya, sakit dadanya, sakit perutnya, sering buat keributan dalam rumah tangganya. Keluar, keluar, keluar. Ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah. Nah ini yang suka buat rumah tangganya ribut panas nih. Memang enak ya Mas. Ukhruj ya Allah. Nah kan, tawa kan. Repot nih nggak tahu mari. Itu. Ukhruj ya Allah. Keluar. Tobat kalian pada Allah Subhanahu wa taala. Kamu yang sering buat dia sakit ya? Apa tujuan kamu tuh? Tujuan kamu tuh apa? Hah? Gak boleh kayak gitu. Dosa ya. Bertobat kalian pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah, bertobat. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan ayat berikutnya dan rasakan ketika kamu mendengarkan ayat ini, tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki terasa terbakar, tersiksa, panas, dan Anda akan merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu sayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna sayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bibabila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعملون. Rasakan saya tarik dari ujung kaki sampai ujung kepala.
Rasakan seperti enggak. rasakan seperti ada yang keluar. Rasakan seperti ada yang keluar lewat ubun-ubun, lewat kepala. Rasakan, Mbak. Semakin terasa itu. Rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Naik semua yang di kaki, yang sering buat kakinya berat tuh. Yang sering buat perutnya sakit, dadanya sakit, naik semua ke ujung kepala kalian. Saya hitung 1 sampai 3. Keluar kalian semuanya atas izin Allah. Udah, ucapin alhamdulillah, Mbak ya. Ucapin alhamdulillah, Mbak ya. Alhamdulillah. Sehat, tenang, nyaman. Alhamdulillah kita tadi udah ruqyah. Sebelum ruqyah kan, sebelum saya baca ayat-ayat sakit kan? Iya. Di sini dada. Terus sekarang gimana? Beda. Cari bedanya. Nggak ada sakitnya kan? Enggak sih, enggak nyeri-nyeri. Nggak nyeri-nyeri lagi kan? Enggak. Nah, terus kaki berat nggak? Coba kaki kayak mana rasanya? Enggak sih, tadi kayak nyeri itu, kayak enggak nyaman sih kaki sebelah kiri. Iya. Soalnya Mas, kalau malam kadang sering mijitin. Jadi masnya setiap malam sering mijitin. Nggak enak, tersesat minum obat ya. Jadi kayak setan tuh kayak bikin aku tuh cepet habis duit, Mas. Betul. Bukan cuma buat habis duit aja, Mas. Bikin cepet habis kesabaran juga. Ya kan? Jadi tugas setan itu gimana rumah tangga tuh hancur. Tugas setan tuh itu. Kalau mereka sudah hancur rumah tangganya, mereka tuh dapat sertifikat lah. Gitu. Penghargaan. Udah menghancurin. Nah, dengan cara apa setan itu menghancurkan rumah tangga? Ya, buat sakit-sakit, kesabaran habis, duit habis, waktu habis, udahlah capek saya, cerai aja. Nah, itulah jalan setan itu, pinter, berbagai macam cara. Gitu. Makanya ini masalah kecil apa masalah besar? Masalah besar. Kenapa masalah besar? Ya karena menyangkut semuanya. Menyangkut kesehatan iya, menyangkut ekonomi iya, menyangkut masalah rumah tangga, keharmonisan juga iya. Nah itu, ya itulah tugas setan tuh, gimana cara mereka hancur. Kita nggak perlu cari tahu siapa yang ngirim, nggak perlu ya. Yang kita harus lihat adalah bahwasannya Allah katakan, Allah firmankan dalam Al-Quran tuh, wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Mereka itu tukang sihir itu tidak bisa memberikan bahaya apapun kepada siapapun dengan cara apapun kecuali dengan izin Allah. Pertanyaannya gini aja, seandainya ada orang nyihir kita terus kita kena, pertanyaannya satu, kenapa Allah mengizinkan? Ya kan? Jangan tanya apa salah saya sama orang itu. Jangan tanya apa salah saya sama tetangga itu. Jangan. Kenapa Allah mengizinkan? Berarti kan ada yang salah nih. Berarti kan kita nggak dapat perlindungan dari Allah. Bener nggak, Pak? Iya. Nah, kita cek ibadahnya, sholatnya gimana, baca Qur'annya gimana, zikirnya gimana. Kita cek itu. Terus kita udah sejauh mana menghargai suami udah sejauh mana menyayangi istri, kita cek itu. Bisa jadi masuknya dari situ juga, karena pintu masuk setan itu banyak gitu, bisa lewat pintu mana saja.